Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Istiqomah, saya dari Barung Coklat, SDIT Khairul Ummah Sleman, akan menyampaikan tagihan tugas T12 Manajemen Risiko. Di sini ada pengukuran risiko perangkat 1, bahaya dan skenario bahaya. Yang pertama yaitu bahayanya ditabrak kendaraan bermotor. Skenario bahayanya yaitu patah tulang, lecet, gegar otak. Yang kedua, kehujanan dan kepanasan yang mengakibatkan pusing dan pingsan. Yang ketiga yaitu tersesat. Tersesat akan beresiko kesulitan mencari arah, tidak tahu arah, mata angin. Yang keempat yaitu kelaparan serta kehausan, kelelahan, dehidrasi. Yang kelima yaitu terpleset, yang beresiko patah tulang belakang dan mengenai saraf. Yang keenam, tenggelam, yang beresiko terbawa arus air. Dan yang ketujuh, bertemu hewan buas di jalan, yang beresiko terkena racun dan kematian. Yang kedelapan yaitu penyakit bawaan yang beresiko memperburuk kondisi tubuh. Yang kesembilan terjatuh yang beresiko lecet dan juga patah tulang. Yang ke-10 tersandung, resikonya itu ya lecet. Yang ke-11 terpukul tongkat pramuka, resikonya yaitu kepala benjol. Yang ke-12 tercekik tali pramuka, yang beresiko kehabisan nafas dan lemas. Yang ke-13 terperosok dalam jurang, resikonya yaitu lecet dan patah tulang. Yang ke-14 cedera tangan dan kaki yang beresiko pincang. Yang ke-15 yaitu tertabrak mobil, resikonya yaitu gegar otak. Lanjut untuk yang pengukuran resiko pangkat 2, kemunculan, akibat, dan probabilitas tingkat resiko. Data diambil dari pangkat 1, aktivitas atau situasi penjelajahan. Dari aktivitas nomor 1, seberapa sering kemunculan bahaya atau resiko tersebut, yaitu bernilai 1. Yang kolom kedua yaitu akibatnya 3, probabilitasnya 1. Dan nilai akhir resikonya 3, tingkat resikonya 1. Dari data yang ke nomor 2, exposure-nya 3, akibatnya 1, probabilitasnya 3, nilai akhir resikonya 9, tingkat resikonya 1. Dari aktivitas nomor 3, seberapa sering kemunculan bahaya atau resiko tersebut, itu nilainya 2. Akibatnya itu 1, probabilitasnya 1, nilai akhir resikonya 2, tingkat resikonya 1. Dan yang keempat itu nilainya 3. Dan akibatnya 1, probabilitasnya 3, nilai akhir resikonya 9, tingkat resikonya 1. Dari aktivitas nomor 5,
exposure-nya 2, akibatnya 2, probabilitasnya 1, nilai akhir resikonya 4, tingkat resikonya 1. Aktivitas nomor 6 itu seberapa sering munculan hanya atau resiko tersebut 1, akibat seberapa besar akibatnya 2, 1, sejauh apa kemungkinan akibat dari kemungkinan resiko itu akan terjadi 0,2, nilai akhir resikonya 0,2, tingkat resikonya 1. Dari aktivitas nomor 7, seberapa sering kemunculan bahaya atau resiko tersebut nilainya 3, seberapa besar akibatnya nilainya 4, sejauh apa kemungkinan akibat dari kemunculan resiko itu akan terjadi nilainya 3, nilai akhir resikonya 36, tingkat resikonya 2. Nomor 8, seberapa sering kemunculan bahaya atau resikonya 0,5, akibatnya 1, probabilitasnya 0,1, nilai akhirnya 0,5, tingkat resikonya 1. Nomor 9 atau aktivitas dari nomor 9, E-nya 3, C-nya 1, P-nya 1, R-nya 3, dan relatifnya 1. Dari aktivitas nomor 10, E-nya 1, C-nya 1, P-nya 1, R-nya 1, tingkat resikonya 1. Dari aktivitas nomor 11, E-nya 1, C-nya 1, P-nya 0,2, R-nya 0,2, tingkat resikonya 1. Dari aktivitas nomor 12, E-nya 1, C-nya 1, P-nya 0,2, R-nya 0,2, tingkat resikonya 1. Dari aktivitas nomor 13, E-nya 2, C-nya 1, P-nya 0,1, R-nya 0,2, tingkat resikonya 1. Dari aktivitas nomor 14, E-nya 1, C-nya 2, P-nya 1, R-nya 2, tingkat resikonya 1. Dari aktivitas nomor 15, E-nya 1, C-nya 3, P-nya 1, R-nya 3, resikonya 1. Tingkat resikonya 1. Selanjutnya yaitu pengukuran resiko perangkat 3. Penilaian resiko spesifik aktivitas situasi dari penjelajahan. Oke. Jadi dari aktivitas tadi, bahaya atau resiko, nilai resikonya itu nomor aktivitas yang pertama yaitu resiko sangat rendah. Dan subjektif environment, objektif environment-nya peserta didik harus mewaspadai sepeda motor. Solusinya, setiap regu diminta membawa bendera. Yang kedua, resiko sangat rendah, peserta didik harus mewaspadai cuaca. Setiap regu diminta memakai pramuka lengkap dan jas hujan. Yang ketiga, resiko sangat rendah, peserta didik harus mewaspadai petunjuk arah. Setiap regu diminta membawa kompas atau peta jelajah. Yang keempat, resiko sangat rendah, peserta didik harus mewaspadai persiapan. Setiap regu diminta membawa air minum dan makanan ringan secukupnya. Yang kelima, resiko sangat rendah, peserta didik harus mewaspadai medan. Setiap regu diminta membawa tali pramuka. Yang keenam, resiko sangat rendah, peserta didik harus mewaspadai kedalaman sungai. Setiap regu diminta membawa tongkat. 7.
resiko rendah, peserta didik harus mewaspadai binatang di sekitarnya. Setiap regu diminta membawa tongkat. Yang kedelapan, resiko sangat rendah, peserta didik harus mewaspadai kesehatan masing-masing. Setiap peserta didik yang mempunyai penyakit bawaan diminta membawa obat pribadi. Yang kesembilan yaitu resiko sangat rendah, peserta didik harus mewaspadai medan, menyiapkan P3K. Yang ke-10, resiko sangat rendah, peserta didik harus memperhatikan jalan, menyiapkan P3K. Yang ke-11, resiko sangat rendah, peserta didik harus memperhatikan sekitarnya. Setiap regu diminta menggunakan tongkat sesuai instruksi. Yang 12, resiko sangat rendah, peserta didik harus memperhatikan sekitarnya. Setiap regu diminta menggunakan tali sesuai instruksi. Yang ke-13, resiko sangat rendah, peserta didik harus mewaspadai medan, menyiapkan P3K dan bendera regu. Yang ke-14, resiko sangat rendah, peserta didik harus memperhatikan keselamatan diri sendiri dan menyiapkan P3K. Yang ke-15, resiko sangat rendah, peserta didik harus mewaspadai kendaraan. Setiap regu diminta membawa bendera. Sekian presentasi atau penjelasan dari tagihan manajemen risiko dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.